Good morning kids. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 8, peristiwa alam. Kita akan belajar pada subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Oke anak-anak, kita semangat belajar ya, semangat pagi. Nah, sekarang kita melanjutkan materi di tema 8 pada halaman 7, yaitu tentang olahraga renang. Renang adalah termasuk olahraga yang dilakukan di air. Saat baru memulai belajar berenang, kita harus mencari kolam yang dangkal agar lebih aman. Dan gunakan alat-alat keselamatan diri jika baru memulai berenang, contohnya seperti memakai pelampung agar tidak tenggelam. Dan tentunya harus diawasi oleh orang dewasa. Oke anak-anak, itu adalah beberapa aturan yang harus kita laksanakan dan patuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berikut Miss Komang punya beberapa contoh gambar tentang olahraga renang yang kita bahas tadi. Nah, ini seorang anak haruslah mencari kolam yang dangkal lebih dahulu ketika memulai belajar berenang dan menggunakan alat keselamatan diri berupa pelampung dan tentunya harus diawasi oleh orang dewasa. Nah, pembelajaran hari ini kita juga membahas tentang satuan baku dan satuan tak baku. Nah, satuan dibagi menjadi dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang telah dibakukan, ditetapkan dan disepakati bersama sebagai satuan dalam pengukuran suatu besaran. Nah, dengan kata lain, Miss Komang bisa jelaskan di sini satuan baku itu adalah satuan yang sudah dibakukan atau digunakan kapan saja oleh siapa saja di mana saja satuan pengukurannya akan tetap. Itu ada satuan baku. Nah, sedangkan satuan tidak baku yaitu satuan yang apabila digunakan untuk melakukan pengukuran, maka memberikan hasil yang berbeda-beda bila dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, ini kebalikan dari satuan baku tadi. Satuan baku akan menghasilkan pengukuran yang sama, sedangkan tidak baku, dia akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Nah, sekarang untuk lebih jelas, kita akan membandingkan dan mengurutkan panjang benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, dikatakan sebagai pengukuran tidak baku karena ukuran, misalnya Miss ambil contoh depa setiap orang itu berbeda, sehingga akan menghasilkan pengukuran yang berbeda pula. Nah, berikut contoh satuan tidak baku. Nah, contohnya di sini ada jengkal, hasta, depa, langkah kaki, dan lain-lainnya. Oke, sekarang Miss Komang akan menjelaskan contoh satuan tidak baku mulai dari jengkal. Nah, ini adalah contoh gambar pengukuran tidak baku dengan jengkal. Satu jengkal adalah jarak antara ujung ibu jari ibu jari dengan ujung jari kelingking ketika kelima jari dibentangkan. Nah, berarti satu jengkal itu katanya jarak antara ujung ibu jari dengan ujung jari kelingking ketika kelima jari ini direntangkan. Itu adalah pengukuran dengan jengkal. Berikutnya, Miss jelaskan tentang hasta. Nah, ini adalah hasta. Nah, ukuran hasta masing-masing orang itu berbeda, sehingga dia masuk ke dalam satuan tidak baku. Nah, sehingga pengukuran hasta tidak bisa digunakan sebagai alat ukur tetap. Dipadankan ukuran dengan jarak antara ujung siku lengan sampai ujung jari tangan, sampai ujung jari tengah tangan pada lengan yang sama tentunya.
Nah, ini disebut pengukuran hasta. Pengukuran hasta lebih panjang daripada jengkal tadi ya anak-anak. Kita lanjutkan depa sekarang. Nah, ini adalah gambarnya. 1 depa adalah jarak antara ujung jari tengah tangan kiri, ujung jari tengahnya, sampai ujung jari tengah tangan kanan. Ketika kedua tangan direntangkan. Ini adalah pengukuran tidak baku yang disebut depa. Depa juga lebih luas daripada jengkal dan hasta tadi. Nah, selanjutnya ada langkah kaki. Nah, ini dia. Alat ukur tidak baku selanjutnya adalah langkah kaki, yaitu jarak antara kedua kaki pada saat melangkah. Biasanya, langkah digunakan untuk mengukur jarak dari satu titik ke titik yang lain. Biasanya langkah kaki digunakan untuk mengukur yang lebih luas. Nah, pengukuran jarak menggunakan langkah kaki tidak bisa dijadikan patokan, sehingga dia termasuk alat pengukuran tidak baku. Hal ini dikarenakan, seperti Miss bilang tadi, langkah kaki masing-masing orang itu berbeda. Miss Komang ambil contoh, Miss Komang orang dewasa, sedangkan kalian masih anak-anak. Tentunya langkah kaki Miss Komang akan lebih luas daripada kalian. Kalian lebih kecil karena kalian masih kecil. Seperti itu Miss ambil contoh. Oke, sekian penjelasan dari Miss Komang. Untuk tugas hari ini, Miss Komang akan segera kirimkan ya anak-anak. Ditunggu ya, yang semangat. Nah, supaya tidak jenuh, kita nyanyi dulu. Matahari terbenam. Lihat RKS pada halaman 8 ya, halaman 13 ya anak-anak pada buku tema 8-nya.